Ya, selamat malam Mas Andika, Nadila. Ya, selamat Selamat malam, malam Sam. Samudera. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat, Sam. Oke, sekarang ini lagi di mana? Saya posisi masih di tempat kerja, Di di mana itu? kampus, di kampus Nalanda, Sam. Oh, sekarang di Nalanda ya. Iya, betul. Kalau Mbak Nadila di mana nih? Sekarang sih lagi domisili di Jakarta, Sam. Jakarta mana dulu? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Oke, sebelumnya Mas Andika bukannya ini ya kerja di Kemenak ya? Iya, betul. Setelah, mohon maaf ya, setelah lepas jubah kemarin, akhir Desember 2022, 10 hari kemudian saya kerja di kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, sampai bulan Oktober akhir. Kalau Mbak Nadila sekarang kerja di mana? Saya ngajar, Sam, di Narada School. Oke, di Narada School ya. Bukannya Iya. sambil ini ya kuliah ya? Iya, betul. Sekarang sudah semester berapa nih? Sudah mau masuk semester 4. Didoakan ya, Sam. Semoga cepat lulus. Ya, sadu. Oke, Aduh. sebelum lebih jauh ngobrolnya, ini saya pengen tahu nih dari Samanera Atas Lani gitu, dan sudah berapa tahun gitu. Bagaimana ini perasaannya gitu dan menjadi seorang perumah tangga gitu. Jadi saya kan waktu sebelum masuk ke Kertarajasa, saya sudah menjadi samanera duluan ya. Karena saya ditabiskan di luar kampus, saya ditabiskan di Wihara Ratanawana Arama di Lasem. Kemudian jarak 3 bulan kemudian, atau 3 bulan lebih lah, saya baru masuk ke Kertarajasa. Di Kertarajasa juga dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Kemudian dapat pengabdian di Wihara Dharma Ratna di Tangerang selama hampir setahun setengah. Kalau di total ya sekitar 6 tahun setengah saya menjalani kehidupan sebagai samanera. Kalau untuk masa transisinya setelah dari samanera menjadi perumah tangga, tentu saja banyak sekali adaptasinya ya, Sam. Dikarenakan setelah saya lepas itu baru sekitar 10 harian saya di rumah. Kemudian malam tahun barunya tanggal 31 Desember saya berangkat ke Jakarta karena ada diterima kerja di kantor Kementerian Agama. Kemudian karena setelah menjadi perumah tangga saya langsung tinggal di Jakarta, jadi adaptasinya itu rasanya agak berat. Karena sekalinya adaptasi langsung menjalani kehidupan di Jakarta, seperti itu, Sam. Oke, berarti sebelum ke PDA itu sudah menjadi samanera 3 bulan ya? Iya, sekitar 3 bulan. Jadi waktu setelah ditabis jadi samanera kan saya memutuskan lanjut pakai jubah. Awalnya niatnya mengikuti program Pabaja cuma 2 minggu, tapi ya keterusan jadinya. Iya. Akhirnya ini ya termotivasi juga untuk kuliah di STAB ya. Tadinya itu sebenarnya ditawarin mau ke Wihara Mendut, kan ditanyakan umurnya berapa. Saya bilang ke bantenya, waktu itu yang bimbing Bante Sajapio. Saya jawab kalau umur saya baru 17 tahun. Posisinya saya lagi lulus SMK waktu itu. Umur 17 tahun dan dikasih motivasi sama Bante. Daripada kamu misalnya mau jadi biku nantinya, daripada nunggu di Wihara Mendut sekitar 2,5 tahunan, mending kuliah S1 di Kertarajasa gitu. Makanya saya milih lanjut kuliah di Kertarajasa. Kebetulan pembimbingnya kan dari Kertarajasa juga, sama Nera senior dulu. Oke. Berarti sebelumnya tidak ada niat untuk kuliah ya, tetapi disarankan oleh bantenya untuk kuliah di STAB ya. Betul, Sam, seperti itu. Oke, kalau Nadila, ini saya pengen tahu nih, dulu kan sekolahnya di SMA ya. Tapi kenapa pengen kuliah di STAB Kertarajasa? Kalau ditanya alasannya pengen kenapa sih, sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk kuliah di STAB. Karena dulu punya cita-cita lain lah begitu, Sam. Cuma mungkin ya karena satu dan lain hal, akhirnya terpikirkan untuk mencoba kuliah di Kertarajasa. Dan kalau ditanya terkait kehidupan Atasilani, ya dulu saya juga mengambil program Atasilani sewaktu kuliah.
Dan tadinya pun tidak ada kepikiran sama sekali untuk memakai jubah. Cuma saya setelah beberapa lama tinggal di wihara, tiba-tiba gitu ada keinginan untuk menjadi Atasilani. Mungkin ya karena pengaruh karena pengaruh lingkungan kali ya Sam. Jadi saya melihat kehidupan Samanera, Atasilani gitu, dan juga lebih dekat dengan para Bante begitu, karena dulu ya Samanera asalnya kan sama ya dari saya. Tempat tinggal kita sangat bisa dibilang sangat jarang sekali dikunjungi oleh para Bante, para Samanera, apalagi Atasilani. Jadi begitu hidup di lingkungan yang banyak para samananya, terdorong sendiri gitu untuk menjadi seorang Atasilani. Dan kalau dihitung-hitung, selama jadi Atasilani sudah 4 tahun lebih, ya hampir 5 tahun lah dihitung dengan pengabdian. Begitu Sam. Oke, berarti sekalinya kuliah jadi Atasilani ya? Iya, awal kuliah kan memang mau mengambil program umum ya, tapi malah langsung jadi Atasilani. Iya, dengan alasan bahwa di tempat tersebut jarang dikunjungi oleh Bante, Samanera ataupun Atasilani, sehingga termotivasi untuk kuliah dan mengambil jalur menjadi Atasilani ya. Iya, bisa dibilang begitu Sam. Sekarang ini kan sudah bekerja ya, dua-duanya sudah bekerja dan dua-duanya di Jakarta ya. Oke, Mas Andika, ini kan sebelumnya di Kemenak, sekarang kerja di STAB Nalanda ya. Iya, betul Sam. Di sana kerja di bagian apa Mas Andika? Saat ini saya bekerja sebagai Kepala RPL dan MBKM Sam. Program baru di Nalanda. Oh, itu program baru ya? Iya. Setahu saya kampus Buddhis yang sudah menerapkan RPL baru di Nalanda Sam. Oke. Ini kan di STAB dulunya ya basicnya adalah menjadi seorang guru ya, tetapi di sana sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja, berarti ada hal yang baru yang perlu dipelajari di sana ya. Betul Sam, sebulan pertama bahkan sampai saat ini, dari pertama kali kerja sampai saat ini saya masih terus belajar berkaitan dengan RPL dan MBKM. Mau tanya ke kampus lain yang Buddhis juga, mereka belum paham juga, belum begitu paham. Akhirnya saya belajarnya secara otodidak lewat YouTube dan juga tanya ke para pendiri yang di sini yang memahami tentang RPL dan MBKM. Kurikulum Merdeka ya? Ya, RPL rekognisi pembelajaran lampau, jadi melakukan pengakuan terhadap capaian dari pengalaman orang yang sudah bekerja seperti itu Sam. Jadi misalnya orang tersebut sudah bekerja sebagai guru agama, akan tetapi dia belum lulus S1 atau pengen S2, itu pengalaman kerjanya, sertifikat kerjanya, dan sertifikat penunjang yang lain itu bisa direkognisi menjadi SKS Sam. Jadi kuliahnya jadi singkat, beban kuliahnya jadi singkat, kuliahnya juga bisa jadi singkat. Kalau untuk MBKM itu berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mengikuti program dari Pak Nadiem Makarim. Oke, berarti itu ya yang dikerjakan yang di sana ya? Iya, betul. Oke, kalau Nadila kan ini kerja di Narada School ya? Iya, betul Sam. Di sana jadi apa? Jadi guru anak-anak menggemaskan Sam. TK ya? Saya jadi guru TK ya. Sudah berapa tahun? Sudah setahun lebih sih. Sudah setahun lebih ya? Iya. Oke, bagaimana rasanya hidup di Jakarta nih? Ya, karena dibilang masa transisi, ya lumayan sulit juga sih Sam. Apalagi awalnya kan niat ke Jakarta hanya untuk kuliah. Cuma mau nggak mau ya harus beradaptasi dengan mulai bekerja juga. Itu. Jadi ya banyak hal-hal baru, tantangan baru yang harus siap untuk dijalani. Harus siap beradaptasi sih Sam. Ini kan kuliah sambil kerja ya, berat nggak? Iya. Nah itu, yang paling berat itu membagi waktu sih. Apalagi kalau udah males Sam, aduh, lagi capek kerja, malamnya kuliah, belum lagi tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tapi ya karena sudah jadi hal yang sudah diputuskan, sudah diambil ya berarti harus bertanggung jawab. Oke, berarti kuliahnya malam ya? Ini online atau offline ya?
Iya, karena kelas karyawan biasanya malam sih, sama waktu libur, weekend. Online juga. Online juga ya, berarti full online ya. Iya. Oke, Mas Andika, ini sudah berapa tahun? Sudah berapa bulan ya? Ini STAB Nalanda. Ya, jadi kan saya masuk di Nalanda karena memutuskan resign dari Kemenak kan. Di Kemenak 10 bulan dari Januari sampai Oktober 2023. Kemudian mulai November tanggal 1 saya diterima di Nalanda. Dan ketika itu saya tanggal 30 Oktober memutuskan resign dari Kemenak. 31 Oktober saya wisuda kuliah. Kemudian tanggal 1 November langsung di Nalanda. Jadi berurutan sama harinya. Oke, itu S2 ya? Sudah lulus S2 ya? Sudah Sam, syukur. Saya pengen tahu nih Mas Andika, bagaimana rasanya terjun di dunia pekerjaan yang orang-orangnya belum kita kenal gitu? Ya kebetulan waktu di Kemenak memang yang saya temui orang-orang baru semua. Jadi perlu adanya adaptasi, perlu adanya komunikasi yang baik. Setiap kali ada jeda istirahat ataupun kerjaan tidak terlalu banyak, mengunjungi ruangan-ruangan yang lain, akhirnya bisa akrab dengan yang lain. Namun ketika saya sudah masuk di Nalanda, ada wajah-wajah lama yang saya kenal. Jadi mudah untuk mengakrabkan diri di sini, Sam. Oke, berarti di sana ada ada mesnya ya? Ada mes tapi khusus untuk mahasiswa, Sam. Sedangkan saya ngontrak. Oh, itu ngontrak ya? Oke. Kalau Nadila, ini juga ngekos ya? Iya. Kalau di Jakarta kan lumayan mahal ya ini untuk kosnya ya. Iya, begitulah Sam. Kalau boleh tahu per bulan berapa itu? Kalau saya sih sekitar 2-an sih Sam. 2 jutaan ya, lumayan mahal Iya. juga ya. Iya, betul Sam. Oke, berarti dengan biaya hidup yang mahal, kontrak juga lumayan mahal, itu penghasilannya bagaimana itu? Ya, cukup untuk sehari-hari lah Sam. Cukup untuk jajan ya? Iya. Yang penting hidup dulu. Oke, Mas Andika, Nadila, saya pengen tahu nih. Selama kuliah di STAB Kertarajasa, apa saja yang bisa diterapkan di dunia kerja gitu? Dari Mas Andika dulu deh. Iya, Sam. Ketika saya kuliah di Kertarajasa kan menjalani kehidupan sama sebagai seorang samanera kan. Kemudian ketika menjadi samanera, setiap harinya berlatih untuk berbicara di depan umum dan itu sangat bermanfaat sekali Sam setelah lulus Sam. Jadi sekarang saya juga bergabung dengan salah satu yayasan berkaitan dengan Yayasan Dharma Duta. Jadi ketika Senin sampai Jumat hari kerja, sedangkan Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu biasanya saya gunakan untuk bergabung di Yayasan Dharma Duta tersebut. Dan sewaktu-waktu ditugaskan ke wihara-wihara untuk sharing dhamma. Jadi ilmu yang kita peroleh ketika menjadi samanera, ketika belajar di Kertarajasa, nggak hilang Sam. Jadi sangat bermanfaat sekali. Itu khususnya untuk public speaking. Kalau untuk yang lain, misalnya dulu waktu kuliah di kampus, saya gabung di BEM di Si Usaha dan Dana. Di sini juga bermanfaat Sam. Ketika ada kegiatan apa gitu bisa bermanfaat. Iya, itu sebagai modal untuk terjun di dunia kerja ya. Oke, kalau Nadila bagaimana Nadila? Kalau saya sih, apalagi dulu saat kuliah kita mengambil program Atasilani ya. Saat kita memakai jubah, kita kan berlatih ya. Banyak hal-hal yang kita latih, apalagi dari meditasi dan sebagainya. Dan ketika kita menghadapi dunia yang sesungguhnya, kita keluar dari zona nyaman begitu. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita kontrol begitu. Apalagi saya saat ini kan mengajar anak-anak ya. Anak-anak lucu, menggemaskan, tapi mereka tidak selamanya lucu begitu. Ada kalanya mereka membuat kita jengkel. Tapi dengan banyak belajar saat menjadi Atasilani, begitu ya kita lebih banyak mengendalikan emosi juga, lebih mengendalikan diri, lebih mengerti, oh seperti ini, seperti itu, begitu. Dan juga ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah,
juga bisa diterapkan, bisa kita sharing. Karena di sini di Narada School ini juga ada kita kegiatan gitu setiap hari Jumat, puja bakti. Nah, kadang bisa mengisi juga ya sama seperti Andika berbicara di depan umum yang dulunya mungkin ya kita kesulitan begitu. Tapi setelah kita banyak belajar di dunia kuliahan, waktu kuliah, waktu kita menjadi Atasilani, berlatih berbicara di depan umum, lama-lama hal itu kan menjadi hal yang membuat kita terbiasa begitu. Kelas berapa saja yang diajar? Jadi di sana ada tingkatan dari nursery, pre-KG sama K2. Saya kurang ngerti sih yang maksudnya kan kalau secara umum kan ada istilahnya TKA, TKB gitu kan. Nah, jadi di sana ya dari paling kecil sekali, nursery itu yang anak-anak 3 tahunan, kemudian pre-KG dari 4 sampai 5 dan K2 5 sampai 6 tahun. Ngajarnya semuanya ya? Iya, dibagi-bagi sih. Setiap hari apa aja? Kalau saya mengajarnya sih hanya 3 hari, mengajar sekitar kalau di total ada 12 kelas kalau tidak salah. Terus kalau selain dari 3 hari itu nanti kita bantu jadi asisten begitu, jagain anak-anak di kelas. Ini kan TK ini identik dengan anak-anak yang bermain lah. Itu bagaimana penerapannya di sana? Iya, ketika mereka bermain ya kita jagain. Kalau saya kan di sana ngajar religion sama bahasa Indonesia. Karena di sana sehari-harinya kan ngomong bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Indonesia itu jadi subjeknya begitu. Paling kalau untuk mengajar sih karena masih TK ya, masih kecil, kan nggak mungkin kita ajarin tentang hukum kama dan lain-lain ya. Di sana masih ngajarin tentang storytelling, jadi banyak ngambil beberapa cerita Jataka begitu. Kemudian kita kasih tahu moral dari cerita tersebut begitu. Oke, berarti ngajarnya pakai bahasa Inggris ya? Kalau religion sama bahasa Indonesia boleh speak bahasa. Oke. Boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi yang diajarkan adalah hal-hal yang mendasar dulu ya? Ya, lebih ke etika sih. Oke, Mas Andika, kenapa sebelumnya kan di Kemenak itu, saya pengen tahu itu kenapa kok pindah ya dari Kemenak lalu ke STAB Nalanda ya? Jadi di awal dikontrak memang hanya 10 bulan Sam. Awalnya dikontrak 10 bulan, kemudian setelah selesai kontrak untuk anggaran di Jakarta Selatan itu dipangkas lah, dapat dikatakan dipangkas gitu. Kemudian saya ditawari untuk pindah ke kantor wilayah, ngurusin yang di DKI. Kemudian akan tetapi saya lebih memilih sebelum saya nerima yang di sana, saya nyoba ngelamar ke Nalanda. Ya kembali lagi Sam, berkaitan dengan salary-nya. Oke. Boleh ceritakan ini enggak ya? Mungkin pengalamannya selama di dunia kerja lah. Ya, karena pengalaman saya lebih banyak di Kemenak sebelum masuk ke Nalanda, saya sedikit cerita yang dari Kemenak saja ya Sam. Jadi di Kemenak saya bekerja sebagai staff, mengurus administrasi, membantu administrasi dari penyelenggara Buddha. Jadi mengurus satu Jakarta Selatan, mengurus umat Buddha di Jakarta Selatan, baik itu tempat ibadah, perizinan, kemudian perizinan untuk Dharma Duta yang dari luar negeri kayak gitu, yang mengurusi administrasinya saya Sam, membantu penyelenggara. Kemudian karena induk kami kan saya kerjanya di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, induk kami ada di Kanwil DKI yang tempatnya Kirta sekarang. Kirta teman kami seangkatan juga Sam, sekarang dia membantu di staf di Kanwil DKI. Dan ketika Kanwil DKI mengadakan kegiatan juga kami dipanggil, yang dari kantor-kantor Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara itu kami dipanggil untuk membantu kegiatan di Kanwil juga. Jadi waktu itu saya Januari masuk di kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, kemudian di akhir Januari saya dipanggil oleh Pak Pembimas, waktu itu masih Omnya Nadine ya, waktu itu masih Pak Suwanto. Sebelum Omnya Nadine kan Pak Suliarna, sebelum itu ada yang namanya Pak Suwanto, Pembimas yang lama. Beliau itu meminta untuk
dicarikan satu staf lagi yang beragama Buddha. Kemudian saya share di story WA waktu itu, kemudian Kirta ingin join di Kemenak, akhirnya bulan Februarinya dia baru menyusul. Jadi saya kerja di Kemenak Selatan, Kirta bantu di Kanwil DKI. Kami ngekos bareng waktu itu. Wah, saya kira ini ya satu tempat kerja, ternyata berbeda ya. Beda tempat kerja, Sam. Akan tetapi untuk kosnya, bahkan sampai saat ini saya pindah ke Jakarta Timur, masih satu kosan. Satu kosan ya. Lumayan Lebih nggak jauhnya? hemat, Sam, karena biayanya cukup mahal untuk ngontrak ataupun ngekos di Jakarta. Oh iya. Lumayan jauh nggak ini dari kos ke tempat kerjanya? Kalau Kirta mungkin perjalanannya 30 menit. Kalau saya 5 menit jalan kaki sampai, Sam. Oke. Berarti di Kemenak itu kan ngurus perizinan, sedangkan di STAB itu tidak diajarkan hal yang demikian ya? Iya, yang di awal ya tetap perlu adanya adaptasi, nanya ke ruangan-ruangan sebelah. Kan di sana di Kemenak kan nggak hanya umat Buddha saja kan. Yang di umat Buddha saja hanya 2 orang, Pak penyelenggara Buddha dan saya sebagai stafnya. Kemudian di ruangan lain ada Bimas Islam, ada Bimas Kristen, Bimas Katolik. Mereka tugasnya juga sama, mengurusi administrasi di Jakarta Selatan berkaitan dengan agamanya masing-masing. Jadi ketika saya kebingungan atau kesulitan untuk mengerjakan tugas dari atasan, saya main ke ruangan lain, kemudian minta arahan, minta tolong, kemudian diajarin sampai akhirnya terbiasa seperti itu. Oke. Ini Nadila nih, Iya, ceritakan Sam. pengalamannya nih selama kerja di Jakarta itu bagaimana gitu? Iya, karena saya mengajar di sekolah yang basicnya harus berbahasa Inggris ya, Sam. Jadi ya itu juga merupakan sebuah tantangan sih. Tapi seru juga sih menurut saya. Jadi bisa lebih banyak belajar lagi. Untuk pengalaman mengajar anak-anak juga, ya bisa dibilang hal yang menyenangkan juga. Bisa dibilang ya tantangan juga. Kalau menyenangkan ya karena saya cukup suka dengan anak-anak ya. Jadi bisa ngelihat anak-anak ketawa, main tiap hari. Kita tanpa sadar itu kita jadi happy gitu loh, Sam. Terus tapi ya seperti yang sudah saya bilang di awal, kadang ya kalau mereka udah bikin udah bertingkah gitu lah, Sam, ya kesel gitu. Tapi ya namanya juga anak-anak, cukup dikasih pengertian aja sih. Intinya jadi banyak belajar sih, apalagi berkaitan dengan anak-anak ya. Saya jadi banyak belajar ilmu baru terkait dengan psikologi mereka. Terus kita juga karena jadi pengajar ya bukan berarti kita jadi tahu segalanya. Kita perlu belajar lagi bagaimana mempelajari tentang anak-anak. Terus kita juga dikasih seminar, pelatihan dan lain-lain. Begitu, Sam. Kita harus bisa mengelola emosi ya. Berarti banyak hal yang baru yang memang harus dipelajari selain apa yang didapatkan di STAB Kertajasa ya, karena kita kan basicnya itu adalah seorang guru ya, sedangkan ada beberapa yang kerja yang memang bukan menjadi seorang guru ya. Iya betul, Sam. Apalagi kan sekarang sudah kurikulum baru ya, Sam. Ya semoga juga di STAB mengikuti juga. Maksudnya dulu kan kita diajarin nih bikin RPPH dan lain-lain begitu. Tapi ternyata setelah kita terjun ke dunia kerja, kok begini, kok beda gitu. Ya memang ada sih beberapa yang sama begitu, Sam. Tapi ada juga yang kok nggak pernah belajar begitu. Jadi ya semoga dari STAB juga banyak di-upgrade ilmu-ilmu baru juga. Jadi supaya nanti ketika kita benar-benar terjun, apa yang kita pelajari sinkron juga dengan yang ada di dunia kerja gitu, Sam. Oke, ini jadi masukan ya. Iya, tapi ya memang sekolah juga kan punya standar masing-masing ya, Sam. Ya paling nggak dari STAB mengajarkan secara general, tapi tidak benar-benar jauh gitu loh, Sam. Oke, di sana kan ngajarnya ini ya, agama sama bahasa ya. Iya. Banyak nggak yang agama budaya yang sekolah di sana? Meskipun terbilang sekolah Budi sih, yang beragama Buddha nggak sebanyak yang kita pikir sih. Jadi ya bisa dibilang 50-50 lah.
ada yang beragama lain juga. Baik itu siswanya, baik itu pengajarnya, malah yang pengajarnya sendiri kurang. Jadi saya dulu sering banget tuh sama orang HRD gitu, mana ini teman-teman dari STAB gitu, cobalah diajak untuk ke sini gitu. Ya jadi sekalian ya promosi di sini Oke. barangkali ada teman-teman alumni atau bahkan yang baru lulus gitu, mau coba untuk bekerja di Narada, boleh. Atau nanti bisa kontak saya gitu. Oke, baik. Berarti masih dibutuhkan guru ya untuk mengajar di sana ya? Iya masih Sam, apalagi yang beragama Buddha sebenarnya ya sangat diperlukan Sam. Iya, kalau saya melihat sih di beberapa daerah itu memang banyak yang kurang guru agama Buddhanya ya. Karena sebelum-sebelumnya justru bukan dari guru agama Buddha yang mengajar. Ternyata itu adalah yang ngajar itu adalah bukan guru agama Buddha gitu. Sehingga memang sangat dibutuhkan sekali guru-guru agama Buddha, apalagi di pelosok-pelosok gitu. Saya tanya para alumni gitu, ternyata memang banyak dibutuhkan dari guru agama Buddha itu sendiri. Iya betul Sam. Saya ada cerita lucu juga ini Sam, kalau boleh cerita ya. Iya silakan Nadine. Kemarin ada guru baru juga masuk di TK. Cerita lucunya itu dia itu beragama Kristen, nggak apa-apa ya sebut merek ya. Iya. Beragama Kristen, tapi di sekolah sebelumnya dia malah diminta ngajar agama Buddha gitu. Saya merasa lucu ya karena lucu sekaligus kagum juga, dia jadi belajar tentang agama Buddha meskipun dia belajar seadanya lah begitu. Cuma ya lucunya berarti memang ya sangat kurang juga ya untuk tenaga pendidik kita yang beragama Buddha sampai yang beragama lain harus menggantikan posisi kita begitu Sam. Iya. Karena ya banyak tempat sih yang memang kejadiannya seperti itu gitu. Iya Sam. Memang banyak dibutuhkan guru agama Buddha itu. Ya yang penting kan mau keluar daerah saja untuk mencari pekerjaan gitu. Oke, kalau Mas Andika, apa hal yang terkesan atau memang tidak bisa dilupakan saat ini ketika kerja gitu, di dunia pekerjaan lah? Waktu jadi Samanera, transisi hingga saat ini kerja ini sama maksudnya Sam? Iya, boleh lah. Ya jadi ketika masih Samanera kan makan teratur gitu kan. Setelah kerja itu harus pinter bagi waktu. Apalagi dulu ketika saya masih kuliah, saya kan baru lulus kan ya. Ketika masih kuliah yang S2 ini, kan saya lepasnya di semester 2, pertengahan semester 2, kemudian langsung tinggal di Jakarta. Adaptasinya itu perlu banget Sam, memang agak sulit karena kehidupan di Jakarta beda dengan kehidupan kami ketika masih di wihara. Kemudian untuk makannya juga harus bisa teratur, kalau enggak nanti bisa sakit perut kayak gitu. Oke, butuh penyesuaian ya. Iya, penyesuaiannya sih seperti itu. Antara kehidupan ketika masih Samanera hingga lepas. Untuk kegiatan sehari-harinya juga demikian Sam. Dulu ketika masih Samanera, pagi ada chanting, malam ada chanting. Sekarang mungkin seminggu sekali saya ke wihara. Kalau di Nalanda sini juga ada sih kebaktian tiap hari Senin sama Rabu. Itu tiap pagi ada kebaktian terlebih dahulu. Tapi ketika di Kemenak, saya bisa ke wihara itu ketika hari Minggu saja. Dan kebetulan saya juga ikut membantu di Wihara Dharma Ratna, tempat saya pengabdian dulu Sam. Oke, yang di Tangerang ya? Iya, jadi dulu saya pengabdian di sana hampir setahun setengah. Kemudian setelah lepas juga saya kembali di sana lagi, membantu di sana juga. Oke, berarti kebaktiannya di ini ya, di STAB Nalanda ya? Senin dan Rabu sebelum mulai kerja biasanya kebaktian dulu di Cetia Nalanda. Kemudian untuk setiap harinya ya tetap doa pakai nama Karapata, udah langsung mulai kerja sehari-hari gitu. Oke, kalau boleh tahu itu kebaktiannya itu sama-sama dengan mahasiswa atau memang cuma pengurus saja? Yang mahasiswa itu biasanya mereka kebaktian sendiri pagi, karena di sini kami masuk kerjanya jam 9. Jadi yang mahasiswa kan pagi sudah bangun, sudah chanting. Sama seperti kita waktu masih di Kertaraja Sasam. Jadi pagi ada chanting kayak gitu, kemudian meditasi. Kalau di sini pagi saya kurang tahu ya jam 6 apa jam berapa mereka chanting. Kemudian karena yang bekerja masuknya jam 9, jadi jam 9 baru mulai kebaktian tiap hari Senin dan Rabu. Oke, hari Senin dan Rabu ya. Seluruh karyawan yang beragama Buddha biasanya ngikut di Cetia. Iya, walaupun tidak tiap hari tetapi
Senin dan Rabu, Sam. Oh, Senin dan Rabu ya. Oke. Kalau Nadine di sana kalau ke wihara di mana itu? Ya, kalau dibilang ke wihara sih memang sudah sangat berbeda ya dengan saat menjadi Atasilani. Kita tinggalnya di wihara gitu. Sekarang jadi kalau mau ke wihara ya harus pergi dengan jarak yang cukup jauh. Jadi ya memang terbilang sudah jarang sih untuk ke wihara. Tapi ya bersyukurnya di Narada School ada kebaktian karyawan 1 bulan sekali, kemudian kebaktian wajib setiap minggu di hari Jumat gitu. Jadi ya paling enggak kita yang jarang ke wihara masih bisa puja bakti gitu. Oke, jadi setiap hari Jumat itu ada ini ya, Iya, puja bakti puja malam. bakti ya. Kalau yang karyawan ya setiap ini sih, selesai jam kerja begitu. Oke, Pak Sandika dan Nadila, ada nggak ini pesan-pesan untuk baik untuk STAB dan juga untuk para mahasiswa yang masih saat ini menempuh pendidikan di STAB Kertarajasa gitu. Dari Mas Sandika deh. Jadi kalau saya boleh memberikan saran, kemarin kan saya sempat nge-share pekerjaan yang ada di Jakarta kan. Ada lowongan untuk menjadi guru agama Buddha, akan tetapi mereka kebanyakan yang saya share itu udah takut duluan, Sam. Jadi saran saya untuk berani mengambil tantangan, selalu upgrade diri, dan terlebih sekarang karena hidup di Jakarta ya, kalau misalnya pengen jadi guru agama Buddha, belajar bahasa Inggris juga. Karena di Jakarta memang dibutuhkan sekali skill seperti itu, Sam. Soft skill seperti itu. Intinya adalah pesan untuk adik-adik tingkat ya yang masih kuliah, terus berusaha untuk upgrade diri, Sam. Dan mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan-tantangan baru. Dengan demikian ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang baru, dengan kegiatan yang baru, teman-teman yang baru, dan lain sebagainya. Gitu, Sam. Hal itu memang sangat diperlukan ya saat ini terutama di dunia kerja, karena kita harus multi skill ya. Ya, kalau Nadila apa nih pesan-pesannya? Ya baik. Baik, kalau dari saya sih teruntuk adik-adik ya, ataupun mungkin teman-teman yang baru lulus gitu. Pertama, kita harus bangga jadi alumni ataupun saat ini jadi mahasiswa STAB Kertarajasa. Jangan berpikir bahwa ya karena STAB gitu. Ya entah ya, semoga tidak ada yang seperti itu di luar sana. Tapi ya pesan saya ya kita harus bangga karena ya kita punya kesempatan begitu untuk belajar agama Buddha lebih banyak. Kemudian apalagi yang saat ini sedang berjubah ataupun pernah berjubah, punya kesempatan untuk latihan lebih banyak begitu. Jadi jangan dipikir ketika saat berjubah kita tidak mendapat apa-apa gitu. Jangan berpikir seperti itu, justru banyak bekal yang saat kita berjubah bisa kita terapkan ketika kita mulai terjun di dunia kerja ataupun saat berada di lingkungan masyarakat gitu. Dan ya untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua tetap semangat, ya upgrade diri. Kalau mau dapat pekerjaan yang lebih baik ya jangan malas, terus belajar, terus tingkatkan kemampuan. Tapi ya jangan memaksakan diri juga, cari hal-hal yang disenangi. Ya barangkali dari hal yang disenangi itu bisa jadi pekerjaan nantinya. Kan ada banyak tuh, ada yang suka menggambar misalnya. Terus aja diasah kemampuan untuk menggambarnya. Bisa jadi kan lama-lama dari hobi jadi pekerjaan begitu. Untuk STAB sendiri juga ya semoga terus maju, terus sukses, terus melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang keren, yang membanggakan, yang di luar sana dengan bangganya membawa nama alma mater, membawa nama Kertarajasa, mengatakan saya ini loh mahasiswa STAB Kertarajasa begitu. Dan ya ketika kita mengupgrade diri, ketika kita semakin baik istilahnya, ya orang juga akan melihat kan, wah ternyata jurusan dari STAB Kertarajasa keren ya begitu. Ya nanti akan banyak orang yang tertarik begitu. Terus juga STAB ya semoga
semakin mengupgrade ilmu juga, semakin mengikuti zaman juga. Dengan adanya podcast ini juga sebenarnya salah satu kemajuan juga sih, saya melihat penyampaian informasi dan sebagainya tidak hanya tatap muka begitu, tapi juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada. Ya, semoga semakin maju, semakin sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas Andika, Nadila sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dan berbagi pengalaman, terutama pengalaman di dunia kerja. Semoga apa yang disampaikan ini nanti bermanfaat, itu baik untuk STAB Kertarajasa dan untuk ya para mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di STAB Kertarajasa. Ya, terima kasih banyak Mas Andika dan Nadila. Ya, terima kasih juga Sam sudah diberi kesempatan. Ya, sampai ketemu di lain waktu ya.